Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Masih semangat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Ya. Oke, di pertemuan ke-13 nggak kerasa nih kita udah mau UAS nanti 2 minggu lagi berarti ya. 2 minggu lagi udah mau UAS, jadi ayo mulai disiapkan tugas-tugasnya ya teman-teman. Nah, materi selanjutnya atau adalah tentang benefit per cost ratio atau BC rasio. Jadi apa ya? Dia itu adalah perbandingan antara benefit dan juga cost-nya ya, apa yang kita dapatkan dengan yang kita keluarkan. Jadi sederhana memang untuk BC rasio ini. Ya, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi teman-teman di Litera dan konfirmasi kehadiran dosen ya. Oke, jika tidak mengisi presensi maka dianggap tidak hadir ya. Dan kalau lupa juga, oh ya nak, nanti akan dianggap tidak hadir ya. Ya, untuk bisa mengikuti UAS maksimal 3 kali tidak hadir masih diperbolehkan ya, atau kehadirannya minimal 75%. Jadi mulai dicek kembali nih kehadiran teman-teman, kalau kurang seperti apa ya. Jadi jangan sampai lebih dari 3 kali bolos atau tidak hadir. Ya, ini metode perbandingan investasi ya, yang selanjutnya BC rasio. Kita sudah analisis nilai tahunan, IRR ya, payback period dan juga BC rasio. Oke, BC rasio. Sudah siap catatannya? Siapkan catatan ya. Jadi BC rasio ini sama seperti namanya ya, metode yang memberi penekanan terhadap rasio antara aspek manfaat atau benefitnya dengan aspek biaya atau cost-nya yang ditanggung akibat adanya investasi tersebut. Jadi di sini ya, lebih berat kemana nih, benefitnya ataukah ke cost-nya? Nah, ini adalah perbandingan benefit dan juga cost-nya. Jadi rumusnya juga sederhana. Jumlah benefit dibagi dengan jumlah cost yang dikeluarkan. Untuk ketentuannya, kalau nilai rasionya lebih dari 1, berarti boleh atau diperbolehkan memilih berinvestasi atau menguntungkan ya. Kalau BC rasionya 1, artinya ada di titik BEP, tidak terdapat perbedaan, tidak untung dan juga tidak rugi. Kalau BC rasio kurang dari 1, nah ini artinya lebih banyak cost-nya daripada benefit-nya ya, lebih banyak cost daripada benefit-nya. Jadi lebih baik tidak berinvestasi. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita bisa melihat berapa sih rasio keuntungan antara jumlah pendapatan dan total biaya produksinya saja. Jadi kan hanya dengan perbandingan seperti itu kita bisa tahu berapanya lama, karena kita perlu mengidentifikasi dulu mana yang termasuk cost, mana yang termasuk biaya. Kalau itu ada yang terlewat, berarti BC rasio kita dipertanyakan nilainya ya. Jadi harus teliti dalam proses perhitungan cost dan juga jumlah cost dan juga jumlah benefitnya. Analisa BC rasio juga hanya memvisualisasikan suatu proyek menjadi sebuah angka yang sederhana ya, cuma diperoleh dari perbandingan BC-nya saja sudah bisa dikatakan layak atau tidak ya itu. Jadi karena di mana keberhasilan atau kegagalan sebuah proyek sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor ya, bukan hanya dari faktor jumlah benefit saja ataupun jumlah cost-nya saja. Oleh karena itu, sebetulnya BC rasio ini perlu didampingi oleh analisis-analisis yang lainnya ya. Karena
karena kesederhanaannya ini, jadi perlu basis lainnya, misalkan dengan NPV-nya, dengan ANT ya, dengan payback period, jadi tidak bisa hanya melalui benefit per cost ratio saja untuk memutuskan apakah layak atau tidak kita berinvestasi ataukah sebuah usaha itu. Jadi harus didampingi oleh analisis yang lain karena sederhananya ini. Tapi walaupun sederhana masih bisa kok dijadikan acuan, tapi mengacu kepada lebih besar mana sih benefit ataukah cost-nya. Oke, contohnya misalkan ada sebuah usaha tani tanaman padi memperoleh penghasilan atau pendapatan sebesar 110 juta pada tahun pertama. Nah, mana untuk beroperasi selama 1 tahun tersebut, usaha tani mengeluarkan modal sebesar 7 mana modal tersebut termasuk biaya implisit dan biaya. Tani ingin mengevaluasi keuntungan dan ingin memutuskan untuk melanjutkan proyek usaha tani ini atau enggak gitu ya, atau tidak, maka kita hitung BC rasionya. Kita hitung BC rasionya berdasarkan tadi data berapa pemasukan, berapa pengeluaran kan diperoleh, berarti kan benefitnya ini yang berapa? Benefitnya yang 110 juta atau yang 70 juta? Halo? $110 juta, Bu. Yang berapa? Yang 110 juta ya benefitnya ya. Lalu yang cost-nya yang 70 juta. Jadi tinggal dibagi 110 dibagi 70 juta. Hasilnya adalah 1,57 BC rasionya. Nah, ini artinya 1,57 ini adalah setiap 1%, 1 rupiah, setiap 1 rupiah, gimana Chelsea? Halo? Pencet. Kepencet Ibu, maaf. Oke. Jadi di mana setiap 1 rupiah yang dikeluarkan petani ini akan menghasilkan keuntungan sebesar 1,57 rupiah ya. Nah, jadi karena masih layak dilanjutkan usaha tani ini tahun selanjutnya gitu. Sangat sederhana ya kita membagi atau menghitung persentase ataupun perbandingan benefit dan juga cost-nya. Oke. Contoh yang kedua, misalkan ada pembangunan jalan utama yang baru membutuhkan biaya sebesar $100 jika dibangun tahun ini dan akan memberikan keuntungan sebesar $50.000 per tahun selama 3 tahun. Biaya pemeliharaannya diperkirakan sebesar $10.000. Jika mendapat tingkat bunga 7%, dapatkah pembangunan jalan ini layak atau tidak dibangun ya, dijalankan? Dari contoh kasus ini yang diketahui apa saja? Oke, jadi nilai presentnya ya membutuhkan biaya sebesar $100.000. Nah, nilai presentnya $100.000 nih. Ya, lalu yang $50.000 ini apa? $50.000 ini manfaatnya ya atau benefitnya ya. Benefitnya $50.000 per tahun selama 3 tahun. Lalu di sini diketahui juga biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan ini termasuk benefit atau cost? Halo, termasuk benefit atau cost yang biaya pemeliharaan? Kos, Bu. Cost, Bu. Cost ya. Kalau yang present yang ini $100.000 manfaat atau biaya? Biaya. Biaya atau cost.
Lalu diketahui juga N-nya 3 tahun ya, N-nya 3 tahun, suku bunganya 7%. Kita akan hitung BC rasio. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, berarti tinggal dikelompokkan dulu mana yang termasuk benefit, mana yang termasuk cost ya. Oke, jadi kita menghitung present worth dari biayanya dan juga present worth dari manfaat. Artinya kita harus menyamakan dengan bunga tadi ya. Bunga tadi kita di sini yang biaya kan tadi ya, biaya itu untuk awalnya berapa? $100.000 ditambahkan dengan biaya pengeluaran tiap tahunnya. Biaya yang ini ya, 10.000. Nah, 10.000 karena dia sama per tahun, jadi 10.000 ini dianggap sebagai annual. Nah, ya, annual kita cari presentnya. Jadi ininya adalah P per A ya. P per A bunganya 0,07 dan N-nya 3 tahun. Jadi tinggal dijumlahkan nanti ini sehingga biayanya itu present worth biayanya adalah 126 sekian dolar ya. Lalu untuk present worth manfaat nih, manfaat juga berarti ada ya manfaat cuma $50.000 ini per tahun, jadi 50.000 ini dianggap sebagai annual. Annual artinya nilainya sama tiap tahunnya. Annual ya. Dicari presentnya untuk I-nya 0,07 dan N-nya 3 tahun. Jadi untuk manfaatnya $131.200. Kalau sudah dikelompokkan, dihitung mana biaya, mana manfaat ya, tinggal dihitung BC rasionya. Jadi benefit per cost-nya ya, benefit per cost-nya, jadi dia nilainya 1,04 atau lebih dari 1 ya, lebih dari 1 artinya proyek ini, pembangunan jalan ini layak untuk dijalankan. Oke. Jadi kalau misalkan tadi tidak ada diketahui I-nya berapa ya, suku bunganya berapa, seperti contoh kasus yang awal, itu tinggal dibagi saja suku bunga, berarti kalian harus samakan dulu ya nilai presentnya. Nilai presentnya harus dihitung. Ya, contoh lainnya, misalkan ada juga sebuah perusahaan ingin merenovasi bangunan apartemen yang mereka miliki dengan profit tahunan yang mereka harapkan sebesar $100.000 selama 3 tahun ke depan. Nah, saat ini mereka mengeluarkan dana $50.000 untuk menyewa peralatan. Jika tingkat inflasi adalah 2% untuk direnovasi. Oke, dari contoh kasus ini diketahui apa saja? Yang diketahui apa saja dari contoh kasus ini? Ya, sifat juga kan usahanya besar. Tapi namun Halo, apa saja yang diketahui? Ibu 2%. I-nya 2%. Terus N-nya 3. kurang jelas ya jaringan saya yang jelek atau di kalian nih? Dolar, Bu. N, Bu. N-nya berapa? 3 tahun, Bu. N-nya 3 tahun. Terus yang $100.000 apanya? P-nya Ibu. Manfaat, Bu. Ada yang jawab P-nya $100.000. Terus apakah sama Biayanya semuanya? $50, Bu. Biayanya $50.000. Oke. Coba kita lihat ya. Oke. Jadi pertama-tama kita harus hitung dulu nilai present karena tadi ada I-nya ya, ada suku bunganya. Jadi kita hitung present value-nya ya, present worth-nya.
sebagai berikut. Nah, rumus ini kalau tadi kan kita lihat di tabel ekonomi ya, ekonomi teknik. Kalau ini adalah pakai rumus yang ini, yang NPV sebetulnya yang sebelumnya kan untuk menghitung present value-nya itu kan ada cash flow tahun pertama dibagi dengan 1 plus I pangkat N ya. N-nya keberapa nih? Kita coba hitung pakai rumus yang ini present value-nya. Karena ada 3 tahun ya di sini, jadi ini adalah sampai N-nya sampai 3 ini pangkat ya, teman-teman, ini pangkat, sorry. Nanti diperbaiki. Nah, pertama kita presentnya ada $100.000 ya, $100.000 untuk cash flow benefitnya itu 100.000 per tahun, tiap tahun selama 3 tahun. Berarti di sini adalah untuk cash flow yang tahun pertama 100.000 dibagi 1 plus 0,02 pangkat 1. Ditambahkan dengan, kalau bingung yang ini, lihat yang rumus yang ini ya, penyajian rumus yang ini. Yang kedua masih 100.000 juga ya, 100.000 dibagi 1 plus 0,02 pangkat N-nya 2 tahun kedua. Dan selanjutnya sampai tahun ketiga ya. Jadi diperoleh 8,388 dolar ya. Ini untuk benefitnya. Sedangkan untuk cost-nya tadi ya, cost-nya yang 50.000. Sehingga benefit per cost ratio-nya tinggal dibagi yang 288 ini dibagi dengan cost-nya. Sangat besar ya, BC rasionya 5,77. Jadi sangat layak untuk dilakukan renovasi lah. Karena BC rasionya 5,77 dengan adanya renovasi tersebut. Oke, artinya apa? Setiap pengeluaran $1 mereka akan mendapatkan benefitnya $5,77. Oke, ini ada contoh kasus lain, misalkan ada pembangunan jalan baru ya, pembangunan jalan baru. Ada biaya pembuatan jalan. Nah, biaya pembuatan jalan berarti dia adalah cost-nya ya, cost-nya. Lalu ada penghasilan penduduk setempat dari turis karena pembuatan jalan tersebut. Nah, ini karena penghasilan dia termasuknya benefit. Misalkan ini A ya, belum ada rupiahnya. Ini disimbolkan dengan B, benefit ini. Terus ada biaya tahunan untuk pemeliharaan jalannya. Biaya tahunan pemeliharaan berarti mengeluarkan, itu adalah cost-nya ya, cost-nya. Lalu ada juga kehilangan penghasilan tanah pertaniannya ya. Kehilangan tanah berarti dia disbenefit juga ya. Atau yang tidak, kalau misalkan dengan kasus ini tidak ada nominal dulu ya, tidak ada nominalnya. Untuk menghitung benefit per cost ratio, kita harus mengelompokkan mana yang termasuk benefit, mana yang termasuk cost. Nah, untuk benefit di sini adalah benefit. Karena ada kehilangan tanah juga penduduk tersebut ya, karena tanah pertaniannya hilang, jadi benefitnya dikurangi dengan yang D ini. Yang kehilangan penghasilan tanah pertanian, D, disbenefit. Jadi benefitnya itu dari yang B dikurangi dengan yang D. Sedangkan yang cost-nya berarti kan biaya pembuatan jalannya nih. Yang A ditambah dengan cost yang lain, biaya tahunan ya untuk pemeliharaannya. Jadi A ditambah C. Untuk kasus ini, jadi harus dikelompokkan dulu nih mana. Oke, perhatikan ya. Ya, contohlah 20 juta akan memampukan perusahaan guna menghemat sebesar 6 juta per tahun. Ya, kalau kita beli mesin 20 juta akan menghemat 6 juta per tahun. Mesin tersebut diperkirakan usia pakainya 5 tahun dan mempunyai sisa akhir usia pakainya 4 juta. Ada
Jika pemilik perusahaan menginginkan tingkat pengembalian minimal 15% per tahun, apakah pembelian tersebut layak atau tidak ya? Diketahuinya apa saja dari kasus ini? Yang diketahuinya apa saja dari kasus ini? I 15%. N-nya 5 tahun. 5 Ya, tahun. I-nya 15%, terus N-nya 5 tahun. N-nya 5 tahun, Benefitnya R-nya 6. Menghemat. benefitnya 6 juta, terus kosnya 20. cost-nya 20 juta. 10. Terus yang 4 juta apanya? Future-nya. Future-nya. Future itu kalau dari sini termasuk benefit atau cost? Gimana Ibu? Yang future nih, yang 4 juta ini termasuk benefit atau Benefit, Bu. cost-nya? Benefit ya. Benefit. Benefit. Jadi dari kasus ini yang 6 juta adalah penghematan, berarti dia benefitnya ya. Penghematan. Jadi benefitnya ini yang 6 juta ditambah dengan yang nilai sisanya ya. Ini yang future-nya. 6 juta plus 4 juta. Nah, kita akan hitung ini ya, anualnya dari future-nya 4 juta ya. Jadi 4 juta. Jadi untuk I-nya 15% dan N-nya 5 tahun. Dibagi dengan cost-nya. Cost-nya tadi yang 20 juta ya. 20 juta ini adalah present-nya ya, kita hitung anualnya. Jadi I-nya 15% dan untuk N 5 tahun. Jadi diperoleh BC rasionya itu adalah 1,11 ya. Jadi kasus ini juga layak untuk dilakukan pembelian mesin baru. Oke, itu teman-teman materi tentang rasio. Oke. Nah, ini untuk latihannya silahkan nanti dicoba ya, dari banyak studi kasus yang kita bahas, ada kebingungan atau tidak di contoh kasus yang ini, di soal yang ini. Selanjutnya mungkin ada yang baru bergabung ya. Nah, saya ingatkan kembali untuk tugas terstrukturnya ya. Jadi dibuat kelompok nih, dua orang satu kelompok. Untuk ketentuan tugasnya lihat di sini ya, lihat di RTM, rencana tugas mahasiswa di sini di link, atau di Litera ada di RPS dan RTM. Ya udah sampai mana jadi ininya tugasnya? Kalau udah sampai mana tugasnya? Tinggal nyari Udah bosan-bosan nih? benefit cost ratio-nya. Wih, keren. Ya, Tapi saya ini nggak mau bosan ngingetin karena saya juga tidak mau nanti akhirnya diteror. Ibu, Apa? Gimana? maaf, mau nanya dulu. Kalau untuk IRR-nya, untuk mencari yang negatif positifnya, kan misalkan asumsi dari I yang Rispa pakai itu 15%. Ternyata Rispa baru dapat yang negatifnya itu di 60%. Itu boleh, Ibu? Boleh. Yang penting nilainya positif. Oh, baik-baik. Alhamdulillah. Boleh, Ya, Ibu. boleh. Yang penting ada negatif, ada positif. Ya. Kalau nggak masuk akal nggak apa-apa. Oke, nggak ada masalah ya. Masih oke ya. Baik, Ibu. Kenapa nggak masuk akal? Ya, Bu, nanti aja kalau ketemu nanya lagi. Oke. Coba nanti Baik, Ibu, terima kasih. dicek lagi ya. Ya, Bu. Sama. Terima kasih, Ibu. Oke, yang kemarin Saifullah udah ada pencerahan. Kemarin kan katanya mau ganti ya. Udah Bu, udah. Udah ya, udah oke.
Raffi sama siapa Raffi kelompoknya? Sendiri aja, Bu. Kan yang kemarin saya nggak ke-upload. Yang UAS kemarin. Yang semester kemarin saya kan Beda ulang. tugasnya. Oh, beda. Beda tugasnya, nanti dicek ya. Oh iya, Bu. Dicek di Litera di materi-materi sebelumnya. Baik, Bu. Najib sama siapa Najib? Kata Kang Najib, Bu, minggu kemarin mau sama Kang Rapi. Oh, mau sama Raffi itu. Raffi nanti hubungi Kang Najib tuh. Bisa satu Boleh, kelompok. Bu. Jurnal Oke, kan yang ya, lain Bu? ada yang ingin ditanyakan? Jurnal kan, Bu? Ya, coba dicek ya. Oh iya, Bu. Coba dicek di link yang tadi. Kalau masih kurang paham ya tanya-tanya juga lah ke yang lain ya. Jangan sampai ketinggalan info nanti. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan dari materi maupun dari tugasnya? Insya Allah cukup, Ibu, Bu. maaf mau nanya lagi. Kalau misalkan Ini dari Citra apa Rizwan nih? Rispa, Bu. Kalau misalkan dari 5 analisis itu, Ibu, yang 3-nya layak, yang 2-nya layak. Jadi untuk kesimpulannya kita layak investasi atau enggak, Bu? Mm-mm. Jadi untuk Ada yang layak, ada kesimpulannya, yang tidak. iya gitu, Bu. Misalnya dari 5 analisis itu tuh 3 yang layak, kayak duanya tuh nggak layak gitu, 2 analisisnya, 2 metodenya. Jadi kesimpulannya kita lanjut Masa sih? investasi atau enggak gitu, Bu? Nanti dicek dulu ya perhitungan. Kalau seperti itu sebenarnya bisa dicek dari NPV-nya dulu sih. NPV-nya layak enggak? Layak, Ibu. Layak. NPV-nya Iya, layak. Ibu. Ya, layak, Ibu. Oke, berarti nanti kita cek lagi perhitungan yang tidak layak. Baik. Baik, siap, Ibu. Terima kasih banyak, Ya nanti Ibu. bisa langsung ke bawah aja, Rizpa. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu.